Hai, masih bersama saya Mr. Z bicara. Tentu saja bicara tentang kebenaran berdasarkan fakta, data, dan realita. Saya dalam satu kesempatan pernah mengatakan bahwa tidak ada pejabat negara Republik Indonesia, pejabat RI yang peduli terhadap barang kiriman milik PMI, yang melihat, yang mendengar, yang empati terhadap apa yang dialami oleh para PMI. Kecuali satu, Kepala BP2MI, Benny Ramdhani. Saya ingin menayangkan sebuah video ketika Kepala Kantor Bea Cukai Tanjung Mas, Semarang, Galih Ilham Setiawan, dalam sebuah wawancara yang terlihat bahwa memandang PMI hanya berdasarkan aturan, dan ini disampaikan secara langsung di media. Mari kita simak tayangannya. Dari tanggal 7 kali ya, 6 Mei ya. Dari tanggal 6 Mei itu kita itu kalau bicara tentang PMI ya, kita bicara aturan Permendak 36, PMK 141, Permendak 7 dan Permendak 8. Nah, kaitannya dengan apa? Dengan bea cukai apa? Bea cukai itu dalam kaitannya dengan ini sekarang ya, dengan aturan yang ada sekarang, lantasnya dibebaskan. Oke. Masalahnya adalah subjek hukum PMI-nya. Nah, bagaimana mungkin memberikan pembebasan terhadap subjek hukumnya yang belum jelas? Makanya gini, dalam peraturan itu, subjek hukum PMI itu ditentukan. Yang terdaftar di BP2MI itu dapat 3 kali kuota, masing-masing 500 US dollar free. Dan 3 kali pengiriman itu free. Yang tidak terdaftar BP2MI kemana? Ke Peduli WNI Kemenlu, itu nanti free sekali 500 US dollar. Nah, kemudian bea cukai lihat nih data yang ada di gudang itu ya. Begitu kita lihat datanya, si pengirim A, B, C, D yang diajukan ini, data di BP2MI nggak ono. Kita lihat data di Peduli WNI, ya nggak ono. Otomatis nggak bisa dilakukan pengeluaran. Karena apa? Memang aturannya harus itu subjek PMI itu harus jelas dulu. Nah, ini sedang dirapatkan sama kantor pusat. Di kami itu ada sekitar 29.000 sekian. Itu jumlah kolinya, Mas ya. Koli kantong-kantong. Ya, kemungkinan juga 29.000 pengirim. Walaupun pengirimnya bisa sama. Dengan masa dia mengirim 2, 3, 4 itu bisa saja. Diperbolehkan memang. Nah, data itu nanti dicemplungkan oleh Peduli WNI atau dicemplungkan oleh BP2MI ke dalam data mereka, kemudian bea cukai bisa akses. Begitu bea cukai bisa akses data itu, oh ya, ini ditetapkan sebagai PMI oleh BP2MI, dapat 3, atau ditetapkan PMI oleh Kemenlu di Peduli WNI, dapat 1. Begitu dicemplung ke situ, selesai itu, Mas. Saya yakinkan itu selesai urusannya. Tapi sepanjang itu nggak ada, nggak bisa masuk by system, karena by system iki sing duwe sapa, ora konangan. Nah, itu. Atau sing duwe ini status PMI-nya belum jelas. Nah, yang bisa menentukan status PMI atau bukan itu BP2MI. Judulnya BP2MI itu PMI prosedural. Yang PMI nggak prosedural di mana? Di Kemenlu. Kemenlu-nya di mana situsnya? Peduli WNI. Nah, masalahnya sebenarnya di situ. Di bea cukai nggak ada masalah.
harus isi di situs itu ya Pak? Iya, bea cukai nggak ada masalah. Begitu mereka menyemplungi semua data itu ke situ, siapapun misalnya nama dimasukkan situ, bea cukai akan terima. Karena bea cukai tidak dalam kapasitas menentukan seseorang sebagai PMI atau bukan. Yang menentukan dua instansi. Nah, disinilah teman-teman ya, ketika memandang suatu masalah hanya melihat satu sisi, yaitu memandang dari sudut subjek hukum yang harus terdaftarlah di EPMI, yang harus terdaftar di Peduli WNI. Namun tidak mempertimbangkan objek hukum. Disinilah yang membuat barang-barang kiriman PMI tertahan dan menumpuk di gudang. Karena hanya melihat dari subjek hukum, subjek PMI-nya. PMI terdaftar dan PMI tidak terdaftar. Kalau yang terdaftar, bebaskan. Bagaimana dengan yang PMI tidak terdaftar? Kalau subjeknya adalah PMI, tentu saja justru ini menjadi problem. Justru saya berharap memandang persoalan ini jangan hanya dari subjeknya, tapi lihatlah objeknya. Subjeknya tentu saja PMI, Pekerja Migran Indonesia, yang ini, yang itu, dan sebagainya. Objeknya juga perlu menjadi pertimbangan. Apa? Barang kiriman PMI, itulah yang menjadi objek. Dilihat, apakah barang ini terlarang? Apakah barang ini barang mewah? Apakah barang ini peledak? Kalau hanya sekedar pakaian bekas, oleh-oleh, kurma, coklat, dan sebagainya, itu juga sebagai pertimbangan bahwa yang bersangkutan adalah PMI yang juga harus dibebaskan. Beginilah ya, jadi harapan saya tidak kaku pada aturan, tetapi juga harus menggunakan mata, telinga, dan perasaan. Mengapa demikian? Kalau berpegang benar kepada subjeknya, ya tentu saja ada kesulitan. PMI yang tidak terdaftar di dua tempat, di BP2MI dan EPMI, dalam EPMI-nya ya, dan juga di Peduli WNI, tentulah tidak dianggap dong sebagai PMI. Tidak dianggap sebagai PMI. Kalau tidak dianggap sebagai PMI, lantas dia di luar negeri nggak diakui ya. Anehnya ketika mengirim uang, dia juga sebagai pahlawan devisa. Ini masukan saja bahwa ketika mengambil keputusan jangan hanya melihat subjek hukum. Harus juga melihat objeknya. Ya, lihatlah barang-barangnya. Kalau memang barang-barang, kita buka aja. Buka, oh pakaian, oh oleh-oleh, oh ini. Walaupun tidak terdaftar, lihat namanya, kirim. Gitu. Saya tuh sedih ya, sudah berbulan-bulan ini hanya persoalan sekecil ini. Ya, hanya persoalan sekecil ini membuat para PMI berteriak, menangis, menjerit, gara-gara barang kirimannya belum juga sampai ke alamat tujuan. Ini saran saya, lihatlah dari berbagai sisi. Ya, saya katakan, lihatlah dari sisi kemanusiaan. Jangan hanya melihat textbook aturannya.
Ya, yang salah ini PMI-nya atau aturannya. Kalau saya mengatakan yang salah aturannya. Kenapa? Ya mengapa tidak mencantumkan di situ PMI yang tidak terdaftar? Hanya yang terdaftar di PP2MI, hanya yang terdaftar di Peduli WNI, tetapi tidak mencantumkan yang PMI yang tidak terdaftar. Jadi yang salah siapa? Aturannya atau PMI-nya? Demikian.